Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing berkenaan dengan akreditasi terkait ada beberapa elemen penilaian ya yang terdapat di beberapa lintas kelompok kerja atau Pokja. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu terkait dengan Pokja manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi ada salah satu elemen penilaian terkait dengan yaitu kalau di manajemen rekam medis dan informasi kesehatan yaitu terkait informasi keselamatan ya, mutu keselamatan pasien. Dan ini juga terkait dengan kelompok kerja PMKP. Di sini ada terkait dengan laporan insiden ya. Ntar saya coba cari insiden. Nah, ini nanti kalau dikaitkan dengan penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS, apakah ada dan apakah bisa diterapkan gitu. Khususnya di SIMRS Hansa nanti kita akan coba cari bagian menu yang terkait dengan pelaporan insiden keselamatan pasien ini. Nah, di sini ada tentang dokumen rapat. Sebentar, kalau yang di PMKP itu beberapa yang terkait dengan keselamatan pasien, di mana acuannya yaitu PMK nomor 11 tahun 2017 ya. Nah, ini terus nah ini data laporan insiden keselamatan pasien. Oke, langsung saja ke SIMRS Hansa. Nah, ini saya pakai data sampling ya, pakai data dummy, jadi bukan data asli. Saya disclaimer dulu. Ini misalkan ini saya sorot ya, pakai nama pasien uji coba. Nah, caranya adalah kalau kita mau memanfaatkan fitur di SIMRS Hansa untuk pelaporan insiden keselamatan pasien, pilih salah satu pasien. Misalkan ini adalah pasien yang ada di bangsal rawat inap, lalu klik kanan. Nah, di sini ada namanya input data. Nah, di input data ini ada namanya, jadi setelah klik kanan, pilih input data, lalu pilih menu atau submenu insiden keselamatan pasien. Nah, setelah diklik maka akan tampil seperti ini, teman-teman. Bisa lihat saya sorot. Nah, datanya adalah seperti ini, ada nama data pasien. Terus jika karena ini terkait dengan insiden kejadian ya, terkait kejadian apa gitu di fasilitas rumah sakit, ini ada tanggal kejadiannya, jamnya kapan, terus lapor untuk kejadiannya kapan bisa kita entry, terus siapa yang melapor, jadi bisa diisi nama petugasnya yang lapor, terus lokasi kejadian insidennya di rumah sakit di mana begitu. Terus untuk jenis insidennya ya, ini juga nanti bisa dipilih. Mungkin lebih enaknya langsung praktek saja. Misalkan ini pasien uji coba dengan nomor rekam medis sekian. Ini hanya contoh saja ya, saya sekali lagi disclaimer, ini bukan rekam medis asli, untuk simulasi saja. Misalkan petugasnya adalah saya sendiri. Oke, saya akan melaporkan kejadian adanya insiden yang terjadi di tempat fasilitas rumah sakit. Lalu jenis insidennya bisa kita pilih. Nah, di sini sudah ada 5 kelompok. Ini mungkin nanti teman-teman bagian yang terkait bisa menambahkan ya. Ini artinya bisa ditambah sebetulnya. Ini hanya contoh, ada 5 ya. Kalau mau nambah, klik baru. Misalkan kelompok di sini ada berapa? 4 ya. KTC, KNC, KTD, Sentinel. Gitu. Jadi misalkan apa ya? Kejadian tertentu. Ini contoh aja, saya karena kurang memahami, saya lebih ke teknis penggunaan aplikasinya. Apa tadi? Kejadian tertentu. Karena saya tidak tahu persis, tapi cara penggunanya seperti ini tuh. Nah, lalu kita klik simpan. Untuk dampak severity-nya juga bisa kita pilih minor, moderat, mayor, misalkan catastrophic. Ini sudah ada contohnya ya. Kita pilih yang katastropik misalkan, lalu kita simpan, maka akan nambah lagi dan seterusnya. Jadi untuk kelompok insiden ini bisa kita pilih ya. Oke, misalkan pilih yang salah rute pemberian obat infeksi, contoh aja.
Nah, akan otomatis masuk. Oh ya, untuk mengulangi saya ulangi ya. Jadi untuk isi kolom insiden kita klik ini apa ya, penanda file atau penjepit, lalu akan terbuka pilihan kelompok nama insidennya. Lalu kita pilih, lalu pencet di keyboard spasi ya untuk memilihnya. Nah, seperti ini. Unit terkaitnya misalkan di mana ya? Misalkan di IGD atau di bangsal anak misal saja. Kronologisnya, nah ini tentunya disesuaikan dengan SPO atau standar prosedur operasional di masing-masing ya. Bagi teman-teman yang menguasai tentang data insiden keselamatan pasien, mungkin nanti bisa lebih mendalami dalam mengentry tipe apa, kelompok-kelompok data yang akan dientrikan. Di sini ada kronologis. Kalau kronologisnya misalkan terkait dengan injeksi ya. Injeksi. Oke, injeksi. Ini contoh aja, sekali lagi saya kurang memahami kelompok-kelompok insiden keselamatan, tapi saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Untuk tindakan insidennya ini bagaimana? Nah, kalau tindakannya misalkan apa ya? Segera ditangani. Oke, terus dampaknya apa atau akibatnya kita juga isi. Akibat dari kejadian ini adalah misalkan akibatnya adalah apa ini, keselamatan jiwa. Contoh saja, harusnya sih ini ya, apa, zero accident, tapi secara apa namanya, standar atau elemen penilaian harus ada pelaporan. Jadi di SIM-RS kita ini, di SIM-RS Hanza ini sudah difasilitasi menu ini. Ya, semoga jangan pernah dipakai karena ini tentunya kejadian yang tidak diinginkan. Namun demikian, secara sistem sudah menyediakan. Identifikasinya apa ya? Identifikasinya pasien mengalami pemburukan. Sekali lagi saya kurang memahami bahasanya nih. Pemburukan dan sebagainya. Mungkin salah ini ya, kurang tepat ya identifikasinya. Terus tindak lanjutnya segera ditangani. Sekali lagi isiannya saya kurang memahami ini bahasanya, tapi secara aplikasi formulir atau isiannya seperti ini. Lalu setelah semua diisi, berarti ada di sini, kalau saya bacakan ulang, ada nomor rawat pasiennya, ini otomatis ya karena berbasis SIM-RS. Terus nama pasiennya juga otomatis karena tadi klik kanan dari kelompok pasien. Terus kejadiannya ini bisa disesuaikan. Kalau kejadiannya saat ini berarti dia otomatis pakai checklist. Kalau misalkan kejadiannya tadi pagi jam berapa ya, misalkan jam 8 pagi, berarti tinggal disetting aja, tapi checklistnya dibuang teman-teman. Kejadiannya hari ini tanggal 28. Terus lapornya baru saat ini, yaitu lapornya tanggal 28 September, jamnya saat ini yaitu jam komputer atau real time-nya yaitu 19 maaf 19:29 ya. Nah, lalu setelah ini petugas yang melaporkan siapa? Entrikan. Terus lokasi kejadian misalkan lokasi kejadiannya kita pilih lagi di Bangsal Melati. Ini contoh aja sekali lagi. Oke, terus kelompok insidennya tadi udah dipilih karena dia berbasis database. Kalau kita klik lagi seperti ini, bisa ditambah databasenya sesuai kebutuhan. Terus ini unit terkaitnya, tindakan insiden, identifikasi, kronologis, akibat, tindak lanjut. Lalu kita simpan kalau semuanya sudah terisi. Hasil dari laporannya, entrian laporan akan terisi di sini. Kalau misalkan mau dicetak, bisa kita klik cetak. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja ukuran kertasnya, begitu ya. Oke, demikian untuk sharing penggunaan salah satu fitur, yaitu kaitannya dengan input data insiden keselamatan pasien laporannya, yang mana mengacu kepada regulasi yaitu Permenkes
nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, di mana setiap vaskes wajib melaporkannya. Coba kita runut regulasinya. Laporan. Nah, di sini nih kita memang diwajibkan untuk membuat laporan dalam regulasi ini. Laporan tentang insiden. Oh ya, Permenkes ini juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2019 tentang rumah sakit. Coba kita cari rujukannya, yaitu insiden. Nah, ini pelaporan insiden. Oke ya. Jadi sekali lagi, SIM RS kita, SIM RS Hansa ini sudah dibekali dengan fitur yaitu insiden keselamatan pasien. Demikian, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.